kidung rumeksa ing wengi tega hayu luput ing lara luput bilai kabeh jem setan tatan purun paneluhan anono rani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni ateman tirta maling adotan gendak mring mami uluh duduk pansirna. Saudara-saudara pemerhati dan pecinta wayang, jumpa kembali dengan channel Ki Gaib Siswoyo. Kali ini kita akan membahas perkembangan wayang di Indonesia. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Baiklah, saudara-saudara penggemar dan penikmat wayang, kali ini akan saya paparkan perkembangan wayang di Indonesia, dimulai dari zaman prasejarah, lalu zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, lalu di zaman kolonial, di zaman kemerdekaan, lalu di zaman modern, di zaman atau di era milenial, dan yang terakhir di era sekarang yaitu di era digital. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu wayang di zaman prasejarah. Seperti yang pernah saya jelaskan di episode yang lalu, bahwa wayang ini sejak zaman prasejarah sudah diciptakan oleh nenek moyang bangsa kita, bahwa wayang adalah pertunjukan bayang-bayang, artinya bahwa suatu gambar atau model atau pola yang diberikan cahaya oleh satu penerang yang sangat sederhana di zaman itu. Barangkali kalau sekarang semacam obor atau oncor atau apalah yang sumbernya dari api, lalu mengambil bayangan di balik gambar atau model wayang itu, yang saat itu sudah dianggap bagus sekali, dan cerita yang diambil yaitu epos atau kepahlawanan nenek moyang waktu itu. Barangkali ini berjalan ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, karena di zaman prasejarah tentu teknologi perkembangannya sangat lambat. Lalu dalam perkembangannya yang kedua, masuklah kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, yang salah satu diantaranya adalah membawa cerita atau kisah, yaitu epos, Mahabharata, dan Ramayana. Maka karena epos Ramayana dan Mahabharata ini ada kesesuaian dengan peradaban nenek moyang kita waktu itu, dan karena epos Mahabharata dan Ramayana ini kemasan ceritanya, alurnya, dan sebagainya ini lebih tertata dan lebih menarik, maka dalam perkembangannya epos Mahabharata dan Ramayana ini yang lebih diminati, yang lebih dikembangkan oleh para dalang waktu itu. Ini juga berjalan sangat lama sekali sampai kita masuk kepada zaman kerajaan Islam. Tentu saja di sini mulai ada penambahan-penambahan filosofi, penokohan, dan sebagainya, dan gaya pedalangan yang sudah diwarnai
paham-paham keislaman yang waktu itu sampai terkenal, yang kita kenal sampai saat ini, yaitu perkembangan para wali songo. Yang di dalam satu catatan yang saya punyai bahwa Kanjeng Sunan Kalijogo waktu itu sempat jadi dalang dengan bergelar Kiai Sido Brangti. Beliau memaparkan tentang hal ikhwal penemuan keilmuan ataupun ketuhanannya yang diterapkan pada wayang. Selanjutnya kita memasuki zaman kolonial. Bangsa-bangsa barat, bangsa Belanda, Inggris, Portugal, dan sebagainya mulai masuk ke Indonesia. Maka isi dari wayang itu tentu berubah, karena kita sudah terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Dalang sudah tidak mulai bebas lagi bercerita tentang kehendaknya, tentang isi hati dan pikirannya, karena sudah ada kekuasaan asing yang bercokol di Indonesia. Nah, ini berkembang sampai pada zaman kemerdekaan. Setelah perjuangan bangsa Indonesia mencapai satu titik kulminasi kemerdekaan di tahun 1945, berubah lagi perkembangan wayang di Indonesia. Karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, maka kesan dan pesan yang disampaikan oleh para dalang tentu ada pesan kemerdekaan, pesan pembangunan, pesan kemanusiaan, dan sebagainya, yang sudah lebih bebas bangsa Indonesia berekspresi, bangsa Indonesia berkesenian dengan lebih baik. Di era kemerdekaan ini sudah mulai memakai alat-alat yang lumayan modern. Kalau sebelum zaman kemerdekaan barangkali lampu penerang ini belencong, yaitu lampu minyak. Biasanya itu kalau sekarang orang mengatakan damar kambang. Satu tempat seperti semacam bokor yang dikasih minyak tanah, dikasih sumbu, lalu disulut dengan api, maka itu menjadi penerang. Kira-kira yang masih bertahan adalah wayang Bali yang ada di Pulau Dewata. Itu masih seperti itu. Dan di era-era itu, dalang berkesenian belum menggunakan pengeras suara seperti sekarang. Karena saat itu yang namanya mikrofon, speaker itu sesuatu yang sangat langka. Ya cukup penerangan, dalang suaranya keras, keprak, cempolo ini keras. Namun bisa didengar oleh para penonton, bahkan bisa mencapai ratusan meter dari tempat pagelaran. Karena barangkali alamnya waktu itu masih sangat tenang, santai, tidak banyak hiruk-pikuk kendaraan seperti sekarang. Di dalam perkembangannya, mulai era 60-an, itu saya sudah mulai bisa menikmati wayang, karena saya lahir di era 60-70-an. Saat itu wayang sudah ada pesinden atau waranggono. Kalau sebelumnya barangkali belum ada. Sudah ada waranggono, namun satu. Waranggononya satu. Tempat duduknya di belakang dalang, di depannya pengendang. Ini biasanya satu, paling banyak dua. Itu dulu sudah cukup bagus. Dan dalang sudah mulai pakai pengeras suara. Kalau sekarang speaker atau toa yang ada di musola-musola dan masjid-masjid itu. Nah, mic yang ada sebagai pengeras suara itu tidak seperti sekarang. Mic yang gepeng itu, kecil-kecil itu, dalang ya ditebok gini. Terus untuk mengambil suara dari gamelan digantung. Seperti pertunjukan janger atau wayang orang masa lalu. Ini berjalan kira-kira sampai era 80, 90. Sudah mulai ada sound dan sudah mulai pakai lampu listrik atau neon. Namun masih sangat sederhana, putih begitu. Yang sebelumnya di era-era 70-80 itu masih pakai lampu pitromak. Itu dulu penerang wayang. Yang belakangnya ditutupi oleh kertas agar cahaya atau sorot lampu itu banyak pada clear atau layar wayang. Ini kira-kira berjalan sampai sekitar tahun 80-an. Baru ada listrik masuk desa. Ini pun masih jarang-jarang. Sudah mulai ada sound, walaupun kecil.
pagelaran wayang sudah mulai berkembang, sudah lebih indah. Ini berkembang sampai era 90-an. Mulai lebih modern lagi. Waranggono atau pesinden di era ini sudah mulai duduk di samping dalang, seperti sekarang. Namun jumlahnya tidak banyak, paling 2 atau 3. Nah, di sini pekerjaan dalang mulai ringan. Mikrofon atau mic sudah mulai bagus. Jadi dalang tidak perlu ngoyo lagi. Dalam perkembangannya seperti itu. Ini berjalan sampai menjelang tahun 2000. Wayang sudah mulai ada dicampuri alat musik elektrik, keyboard, bass, gitar, dan sebagainya. Mulai garap-garap lagu campur sari. Ketika limbuan atau goro-goro, lagu-lagu sudah mulai dicampur dengan lagu-lagu langgam yang iringannya itu dicampur alat musik. Ini berjalan sampai kira-kira tahun 2015-16. Mulai lagi masuk jenis musik yang lain, ada dangdut, ada kendang kempul, bahkan musik-musik rock mulai masuk. Ini sudah mulai masuk era modern. Lalu kita masuk ke era milenial. Di sini dalang ekspresinya sudah mulai berkembang. Dalang tidak lagi hanya duduk seperti ini. Dalang sudah mulai bergurau atau dialog dengan sinden, dengan yogot, dengan penonton. Dan di sini sudah mulai ada tambahan pelawak atau dagelan. Pagelaran menjadi lebih hidup. Pagelaran menjadi lebih hidup, ekspresi dalang menjadi lebih bebas. Bahwa di sini penggemar wayang tidak hanya orang-orang tua, kaum-kaum muda sudah mulai menyukai wayang karena ada tambahan-tambahan pelawak, penyanyi, dan sebagainya. Di sini segalanya mulai lebih lengkap, mulai lebih komplit, dan dalang-dalang di sini mulai menjadi tergolong-golong menurut selera dan prinsipnya masing-masing. Ada dalang yang masih mempertahankan keaslian wayang seperti dulu, jadi hanya dalang, waranggono, gamelan, itu aja. Sampai saat ini kita masuk era digital. Bahwa wayang tidak lagi hanya di panggung wayang, bahwa wayang sudah mulai masuk ke media sosial. Maka bisa kita saksikan wayang-wayang virtual, live streaming, lihat lewat YouTube, dan sebagainya. Demikian pemaparan saya kali ini secara singkat, perkembangan wayang mulai zaman prasejarah sampai zaman digital. Jangan lupa ikuti terus channel Ki Gaib Siswoyo, dan jangan lupa subscribe, like, dan share.